Interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Tujuan pembelajaran: yang pertama, membuat select statement dalam PLSQL. Yang kedua, membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PLSQL. SQL statement dalam PLSQL yaitu pada suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. SQL statement digunakan untuk menambahkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement. Keyword N menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi, suatu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. PLSQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PLSQL untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement dengan sintaks sebagai berikut. Select list yaitu daftar kolom sedikitnya 1, termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi grup. Variable name, scalar variable yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Record name, PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Tabel, yaitu nama tabel dalam database. Condition, di mana terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PLSQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data PLSQL, contohnya nomor 1, select statement untuk proses retrieving data dalam PLSQL dengan sintaks sebagai berikut. Contoh kedua, deklarasi dengan atribut %type. Sintaknya yaitu sebagai berikut. Dan yang ketiga, fungsi grup yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee, yaitu select sum into v_sum sum from employee, dan seterusnya. Manipulasi data dengan PLSQL menggunakan perintah DML atau Data Manipulation Language, terdiri dari insert untuk menambahkan baris baru, update memodifikasi baris yang sudah ada, delete untuk menghapus baris yang tidak diinginkan, merge untuk memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel lain. Menambah data menggunakan perintah insert yang menyisipkan data baru. Kemudian mengubah data menggunakan perintah update untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Menghapus data menggunakan perintah delete untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Contohnya sebagai berikut. Menggabung baris data menggunakan perintah match untuk memilih data dari suatu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Contohnya yaitu sebagai berikut. Aturan penamaan dalam PLSQL. Untuk
variabel aturan penamaannya v_name. Contoh v_sal. Untuk identifier konstanta aturan penamaannya yaitu c_name. Contohnya c_increase_sal. Untuk identifier kursor dengan name_cursor, contohnya imp_cursor, dan seterusnya seperti contoh gambar nomor berikut ini. Selanjutnya SQL kursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit dan explicit. Kemudian atribut dari SQL kursor. Untuk menguji hasil dari SQL statement, berikut adalah atribut dari SQL kursor. Nama atribut SQL %row count gunaannya untuk jumlah baris data yang dihasilkan. Kemudian SQL %fun untuk atribut boolean yang bernilai true jika ada suatu baris data atau lebih yang dihasilkan. Kemudian SQL %notFun kegunaannya untuk atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada suatu baris data apapun yang dihasilkan. Kemudian SQL %isOpen selalu bernilai false karena PLSQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Berikut contoh dari penggunaan kursor. Ringkasan dari materi ini yaitu mempelajari penggunaan SQL statement dalam PLSQL melalui perintah select, insert, update, delete, dan merge. Terdapat dua tipe kursor, yaitu implicit dan explicit kursor. Untuk menguji hasil dari DML statement dapat digunakan atribut kursor yaitu SQL row count, SQL fun, SQL not fun, dan SQL is open. Latihan soal praktikum 18. Nomor 1. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari department_id. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel g_max_depNo dan tampilkan hasilnya. Untuk itu mari kita gunakan SQL plus pada command prompt. Klik start, cari program cmd, ikuti langkah berikut ini. Klikkan SQL plus, username Scott, dan password Tiger. Untuk soal nomor 1, PLSQL sukses dijalankan.
Nomor 2, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departments. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang sama telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan k_max_depnot ditambah 10, jadi 270 tambah 10 sama dengan 290. Nama departemen sama dengan soal nomor 2A, dan diisi kolom location_id dengan nilai nux. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Sintaknya adalah sebagai berikut. Nomor 3, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B. Untuk data dengan department_id sama dengan 280. Nilai 280 dari soal 2B. Set location_id sama dengan 1700. Maka jawabannya seperti berikut. Nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang baru yang dibuat pada soal 2. Nomor 2, departemen_id sama dengan 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL %row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement.